Satu pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berwasiat, sekalipun seseorang mengingat kematian, belum tentu ia serius dalam menyikapinya. Siapa yang mau percaya bahwa akan ada suatu hari di mana seseorang akan dipisahkan secara paksa dari sahabat-sahabatnya, dijauhkan dari kerabat dan keluarga tercinta, dipaksa meninggalkan harta benda yang dibanggakannya. Sampai akhirnya ia benar-benar mengalami sendiri tibanya hari itu. Saat ia dibaringkan di dalam kubur sendirian, ia harus bertanggung jawab atas semua perilaku, amal perbuatan, dan sepak terjangnya. Ketika waktu perpisahan itu mulai mendekat, dan saat perjalanan itu telah tiba, dengan perih dan sedih, bingung, sakit, dan gelisah, ditandai dengan sesaknya napas, keringnya air liur, tibalah waktunya untuk memanggil kerabat dan sanak saudara untuk membantu mengubah posisi tubuhnya di tempat tidur. Maka mampukah di saat seperti itu kerabat menghentikan kematian? Bisakah para wanita yang berkabung membawa perubahan? Sebaliknya, ia malah akan ditinggal sendirian di liang sempit kuburnya. Seluruh kulitnya dirobek-robek oleh serangga, tubuhnya yang bugar hancur membusuk. Badai menyingkirkan jejak-jejaknya dan bencana menghapus tanda-tandanya. Badan yang dulu segar kini berubah menjadi kurus dan layu. Tulang-tulang yang dulu kekar kini telah menjadi rapuh dan lapuk. Sementara roh terbebani oleh beratnya dosa dan baru menyadari bahwa hal-hal gaib itu ternyata benar-benar ada. Malam pertama di alam kubur cukup untuk melenyapkan seluruh kenangan indah, kesenangan dunia sepanjang waktu. Sekarang, amal baik tidak dapat ditambah lagi. Kejahatan tak bisa ditebus dengan bertobat kembali.
Hai hamba Allah, bukankah engkau adalah seorang putra, ayah, saudara, atau kerabat dari orang-orang yang telah mati itu? Tidakkah engkau juga akan menyusul langkah mereka dan melewati jejak-jejaknya juga? Mengapa hati masih juga tidak mau tergugah, tidak peduli dengan petunjuk, dan terus bergerak pada jalur yang salah? Seakan-akan kematian hanya terjadi pada orang lain, dan seakan-akan jalan yang benar ialah mengumpulkan pundi-pundi harta duniawi. Ia mati dalam keadaan jenuh dengan kejahatan-kejahatannya. Sedang hidupnya yang singkat ia lewatkan dengan terus membunuh, memburu bangkai dan mengais sampah. Ia tidak berusaha mendapatkan kebaikan, pahala, tidak pula memenuhi suatu kewajiban. Sampai akhirnya penyakit yang mematikan menjangkaunya selagi ia masih terlena mengumbar hawa nafsunya. Maka ia pun jadi bingung melewati malam-malam panjang dalam kondisi sulit tidur, dicekam berbagai macam keresahan, sakit, keluhan. Di tengah-tengah kehadiran saudara-saudara kandungnya, ayah yang mencintainya, ibu yang meratapinya, saudara-saudara perempuan yang menangisinya. Sementara ia sendiri dalam kondisi sakaratul maut yang menggalau, derita yang maha dahsyat, jeritan menakutkan, puncak rasa sakit tak tertanggungkan, dan taring maut yang melemaskan. Setelah itu, ia dibungkus dengan kain kafan, tetap diam, menyerah total pada kehendak orang lain. Kemudian ia ditempatkan di atas papan dalam kondisi tertekan kesulitan dan dikuruskan oleh penyakit. Sekumpulan orang dan saudara-saudaranya datang menolong, mengusung jenazahnya ke rumah yang paling asing dan terpencil, di mana seluruh hubungan dengan pengunjung akan putus, dan ia berada di situ sendiri kesepian. Orang-orang yang mengantarkannya pun akhirnya pergi, dan orang-orang yang menangisi serta mengiringnya juga pulang kembali. Lalu ia didudukkan dalam liang kuburnya, dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang menegangkan dan ujian yang mendebarkan.
bencana besar yang bakal terjadi di tempat itu ialah turunnya air bah yang panas menggelegah, jilatan api yang kobarannya menyala abadi, serta asap hitam pekat. Tidak ada waktu istirahat, tak ada jeda untuk santai. Tak ada kekuatan bisa mencegah, tak ada kematian untuk kelegaan, dan tidak ada tidur untuk membuatnya lupa akan kepedihan. Terbaring di antara berbagai jenis kematian demi kematian, hukuman demi hukuman, tusukan demi tusukan, saat demi saat, hingga telah dibangkitkan kembali fi yaumil hisab. Nah, ketika malaikat maut menjemput ruh seorang mukmin, Imam Ja'far Shadiq ditanya, apakah seorang mukmin tidak senang bila dicabut rohnya? Beliau menjawab, tidak, demi Allah. Sesungguhnya jika malaikat mencabut nyawa datang untuk mencabut nyawa seseorang, maka jiwa orang tersebut berada dalam kegelisahan dan ketakutan yang dahsyat. Di saat datang malaikat pencabut nyawanya berkata kepadanya, wahai kekasih Allah, janganlah engkau takut. Demi Allah yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, aku akan memperlakukanmu lebih baik dan lebih sayang dari seorang ayah kepada anaknya. Sekarang bukalah matamu. Maka tampaklah di hadapan wajahnya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Imam Hasan dan Husain, serta para imam dari anak keturunan mereka. Maka dikatakan kepadanya, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli baitnya dan seterusnya. Mereka itulah orang-orang yang kau semasa hidupmu sangat kau cintai. Maka dari sejak saat itu, tidak ada lagi yang lebih ia cintai daripada segera dicabutnya nyawanya dan bergabung bersama mereka. Maka saudaraku, tanamkan di hati kita rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ketika dicabut ruh dari jasad ini bergabung bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.